Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Saya Hamdan Alif Darmawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, sekaligus menjadi anggota 09623 Pramuka Universitas Erlangga. Dalam vlog yang ada dan akan saya bawakan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Pramuka Pandega untuk ikut serta membangun masyarakat dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Pastinya merupakan bahasan yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Nah, sebagaimana yang saya ketahui, bahwasanya terdapat konsep tribina yang difahami dan dilaksanakan di masyarakat yang ada dalam gerakan pramuka khususnya pada golongan Pandega. Nah, yakni bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, serta pada gerakan pramuka yang ada di kuartir daerah Jawa Timur saat ini mulai kembali untuk mengubah konsep yang ada menjadi lebih mengedepankan pola-pola mekanisme metode kepramukaan yang berbasis preventif dan dapat dikembangkan di kemudian hari, yakni menjadi catur bina. Ditambahkan satu konsep lagi, yakni bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dan bina masa depan. Sebagaimana kita ketahui, bina diri merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada atas diri pribadi sendiri. Nah, baik itu berupa peningkatan pengetahuan secara akademik ataupun non-akademik, secara hard skill ataupun soft skill, kemudian sekalipun untuk dapat ditingkatkan pada kemampuan dan kapasitas diri sendiri. Nah, bina satuan merupakan mempersiapkan diri menjadi sosok contoh yang dapat memotivasi satuan setingkat baik golongan siaga, penggalang, ataupun penegak bahkan pandega sekalipun. Sebagaimana dikatakan menjadi seorang pandega, dalam hal ini harus dapat mengupayakan memberi rasa nyaman kepada segala golongan yang ada di bawahnya. Sebagaimana yang dikatakan pada istilah Jawa, yakni dapat memandegani. Apa ya memandegani itu? Dalam konsep luas, definisi yang luas, dapat berarti mengatur, mengarahkan, dan juga mengerahkan suatu keadaan agar dapat menjadi suatu keadaan yang lebih baik lagi. Nah, masuk pada bina masyarakat. Bina masyarakat itu apa sih, Kak? Nah, khususnya untuk pramuka pandega adalah untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin, pemimpi, penyuluh, pelopor, serta peneliti di masyarakat. Nah, masuk kepada yang terakhir. Yang terakhir adalah merupakan konsep bina masa depan. Adapun bina masa depan yang ada bila mana saya memandang pada pengertian yang luas, maka upaya bina masa depan ini adalah upaya preventif yang dapat dijalankan kaum muda untuk mempersiapkan cita-cita yang mereka idamkan untuk jalani di hari tua nanti ke depannya. Nah, tidak jauh juga dalam penerapan asas yang ada di perguruan tinggi, yakni mengenal adanya konsep Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya dalam pasal 1 angka 2-nya disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Adapun bila menilik tujuan yang ada untuk fokus pada pendidikan sendiri, yakni berupa kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Manusia terdidik, kayak gimana sih manusia terdidik itu? Nah, upaya penerapan, pengembangan, dan menciptakan iptek, serta seni. Adapun pendidikan dalam konteks ini berarti perguruan tinggi mempunyai peranan penting untuk melahirkan bibit-bibit unggul melalui pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
sehingga perguruan tinggi menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian di perguruan tinggi hendaknya memberikan manfaat bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat dan membawa perubahan positif untuk kehidupan. Selain itu, penelitian juga bisa digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang ada di masyarakat selama ini, karena penelitian selalu dipengaruhi oleh adanya kebutuhan dalam proses pembangunan masyarakat. Untuk itu, mahasiswa diharapkan dapat mendorong untuk menumbuhkan semangat dalam meneliti, selalu merasa ingin tahu, serta menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian poin yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Program-program pengabdian kepada masyarakat sangat mudah ditemukan di lingkungan kampus. Program ini tidak hanya digagas oleh dosen tetapi juga mahasiswa, utamanya golongan-golongan pandega yang ada di gerakan pramuka seperti itu. Lalu, gimana sih pramuka pandega ikut serta membangun masyarakat dalam perspektif berbangsa dan bernegara? Ya, tentu saja dengan mengerahkan seluruh pemahaman yang mereka miliki, baik itu berupa hard skill ataupun soft skill yang mereka miliki, turut serta membangun masyarakat, terjun ke dalam masyarakat, dan selalu memecahkan masalah serta menemukan solusi untuk masyarakat yang ada di daerah mereka masing-masing dalam lingkup terkecilnya, yakni keluarga. Bila satuan yang kecil tersebut telah terkoordinir dengan baik, golongan pandega dapat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu di tingkat rukun tetangga, mengoptimalkannya kembali, kemudian naik satu tingkat lagi di dalam rukun warga, kemudian naik satu tingkat lagi ke desa, kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi hingga negara sekalipun. Saya yakin golongan pandega pasti bisa membantu berkiprah agar dapat ikut serta mengharumkan nama bangsa dan negara, juga ikut mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini dunia internasional mengetahui sudah memiliki tujuan, yakni tujuan pengembangan atau pembangunan berkelanjutan yang sebagaimana kita ketahui sebagaimana SDGs atau Sustainable Development Goals. Hal ini merupakan pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta berkesinambungan. Nah, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat tersebut, pembangunannya menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adanya SDGs ini harapannya utamanya pramuka, khususnya pada golongan pandega, dapat turut serta aktif dalam pelaksanaan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan untuk mencapai manfaat atas komitmen global dan nasional. Nah, supaya dapat menyejahterakan masyarakat, khususnya warga negara Indonesia sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tambahan, masukan, dan saran bisa langsung isi di kolom komentar ya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.